Asisten dosen ahli. 1. Seorang asisten dosen ahli sedang menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen wajib dalam RPS? A. Capaian pembelajaran lulusan. B. Metode pembelajaran. C. Daftar pustaka. D. Bobot nilai setiap dosen pengampu. E. Sistem penilaian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen wajib dalam RPS meliputi capaian pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan daftar pustaka. Bobot nilai setiap dosen pengampu bukan merupakan komponen wajib dalam RPS. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam menerapkan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, seorang asisten dosen ahli harus memahami tahapan-tahapannya. Urutan yang benar dari tahapan PBL adalah A. Menganalisis masalah, mengidentifikasi masalah, mencari solusi, evaluasi. B. Mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari solusi, evaluasi. C. Mencari solusi, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, evaluasi. D. Evaluasi, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari solusi. E. Mengidentifikasi masalah, mencari solusi, menganalisis masalah, evaluasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan yang benar dalam PBL adalah mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari solusi, dan terakhir evaluasi. Ini memastikan pemahaman mendalam sebelum mencari solusi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asisten dosen ahli diminta untuk mengembangkan instrumen penilaian berbasis portofolio. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan karakteristik penilaian portofolio yang baik? A. Autentik. B. Berkesinambungan. C. Reflektif. D. Objektif. E. Standar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penilaian portofolio yang baik bersifat autentik, berkesinambungan, reflektif, dan objektif. Standar tidak termasuk karakteristik utama, karena portofolio menekankan pada perkembangan individual mahasiswa. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas, seorang asisten dosen ahli menggunakan model Chemis dan McTaggart. Berapakah jumlah tahapan dalam satu siklus penelitian menurut model ini? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model Chemis dan McTaggart memiliki 4 tahapan dalam satu siklus penelitian tindakan kelas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Asisten dosen ahli sedang membantu mengembangkan kurikulum berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Pada level berapakah kualifikasi untuk program sarjana atau S1 menurut KKNI? A. Level 5. B. Level 6. C. Level 7. D. Level 8. E. Level 9. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut KKNI, program sarjana atau S1 berada pada level 6. Ini menunjukkan kemampuan mengaplikasikan dan memanfaatkan iptek dalam bidang keahliannya. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang asisten dosen ahli diminta untuk membantu mengembangkan rubrik penilaian presentasi mahasiswa. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk kriteria penting dalam rubrik tersebut? A. Konten presentasi. B. Keterampilan komunikasi. C. Penggunaan alat bantu visual. D. Manajemen waktu. E. Latar belakang keluarga presenter. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam rubrik penilaian presentasi, kriteria yang relevan meliputi konten,
keterampilan komunikasi, penggunaan alat bantu visual, dan manajemen waktu. Latar belakang keluarga presenter tidak relevan dan tidak etis untuk dimasukkan dalam penilaian. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam konteks pembelajaran daring, asisten dosen ahli perlu memahami konsep flip classroom. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep ini? A. Mahasiswa belajar materi sebelum kelas, sementara waktu kelas digunakan untuk diskusi dan pemecahan masalah. B. Dosen memberikan kuliah secara langsung, kemudian mahasiswa mengerjakan tugas di rumah. C. Mahasiswa belajar secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan dosen. D. Kelas dilakukan sepenuhnya secara daring tanpa pertemuan tatap muka. E. Dosen dan mahasiswa bertukar peran dalam proses pembelajaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa flip classroom adalah metode di mana mahasiswa mempelajari materi sebelum kelas atau biasanya melalui video atau bacaan, sementara waktu kelas digunakan untuk diskusi, pemecahan masalah, dan pendalaman materi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten dosen ahli diminta untuk membantu menganalisis validitas suatu instrumen penilaian. Jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur, jenis validitas apakah yang dimaksud? A. Validitas konstruk. B. Validitas isi. C. Validitas kriteria. D. Validitas prediktif. E. Validitas konkuren. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa validitas isi mengacu pada sejauh mana suatu instrumen penilaian mencakup konten yang relevan dan representatif dari domain yang ingin diukur. Ini memastikan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengembangkan bahan ajar digital, seorang asisten dosen ahli harus mempertimbangkan prinsip-prinsip desain instruksional. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip desain instruksional menurut teori Mayer? A. Prinsip koherensi. B. Prinsip sinyal. C. Prinsip redundansi. D. Prinsip kontiguitas spasial. E. Prinsip elaborasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip elaborasi bukan termasuk dalam prinsip desain instruksional multimedia Mayer. Prinsip-prinsip Mayer meliputi koherensi, sinyal, redundansi, kontiguitas spasial, dan kontiguitas temporal, namun tidak mencakup elaborasi. Kita masuk soal berikutnya. 10. Asisten dosen ahli sedang membantu mengembangkan program pembelajaran berbasis kompetensi. Manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi? A. Fokus pada waktu yang dihabiskan dalam pembelajaran. B. Penilaian berdasarkan perbandingan antar mahasiswa. C. Pembelajaran berpusat pada dosen. D. Kemajuan berdasarkan penguasaan kompetensi. E. Kurikulum yang kaku dan seragam untuk semua mahasiswa. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembelajaran berbasis kompetensi berfokus pada penguasaan kompetensi spesifik oleh mahasiswa. Kemajuan mahasiswa didasarkan pada demonstrasi penguasaan kompetensi tersebut, bukan pada waktu yang dihabiskan atau perbandingan dengan mahasiswa lain. Kita masuk soal berikutnya.